satu statement aku yang sering aku sampaikan juga pas siaran, ngapa sih dari dulu nikah gitu? Iya. Oke. Ngapa kita membuang-buang waktu nunggu kayak mateng dulu, nunggu ini dulu? Ngapa dari dulu kayak umur 23, 24? Iya, kan aku nikah di tahun ini sekitar umur 27 masuk 28 kan. Oke. Muda masih. Gitu. Sebenarnya masih muda. Tapi maksudnya ini Gi, maksudnya sayang gitu. Sayang, Kita iya, nikmat benar. ngelewati waktu itu tidak sama pasangan, benar. Iya. Karena sensasi jadi ayah yang punya anak betina sama ayah yang jadi punya anak lanang kan beda. Iya benar. Treatmentnya, cara perlakuannya, kasih pendidikannya beda. Iya benar. Kayak itu seneng sih kalau Berarti anak pengennya anak pertama cewek pengennya. Nah di kuliah di mana dia pengennya? Cuman cara opening dari track saya Ada bridging ya. Ada bridging. Cawan aja. ajarin kan. Masa aku yang openingnya? Kamu yang openingnya. Ayo. Ajarin malu ini kamera. Ayo. Aku malu kok. Iya, Apa iya. sama ini? Dengan Fadlan lancar-lancar bae openingnya. Oke. Mulai. Udah mulai belum? Mulai. Sudah play? Sudah. Sudah play dari tadi. 2 menitan ini. Oh, udah tahu. Oke, balik lagi di Akamsi bareng Bastian dengan Yogi. Hari ini kedatangan tamu istimewa yang buat aku gugup ya. Nah, cara ngomongnya be aku bingung. Iya. Jangan Malu kita. Karena senior di pojok senior. Wow, suhu jadinya. Jilatnya deh. Jilatnya. Sebuah kebanggaan untuk Akamsi bisa hadir Ari Cikuy di sini. Setelah kedatangan Fadlan kemarin. Iya. Mestinya kan Aricio dulu kan? Iya, mesti. Baru Fadlan mesti. Cuma kan karena Fadlan ini kan bintang tamu yang jobnya setahun sekali kan? Cepat dia langsung. Iya. Tapi biar itu kami tuh kepadlan dulu Ri. Oh. Biar ini Ri, biar mancing kau Ri. Oh. Kau tiba-tiba langsung Banyak loh Ri, dari Ari juga Nah, iya. banyak Ri. Coba Iya. tengok mana DM dari Nah, pihak mana? sudah 1000 komen Wush. ngomongi kalau kita harus ngundang Ari Cikuy. Ya kan? Sudah 1000 komen loh Ri. 1000 komen luar biasa ya. 1000 yang belum komen. Hah? Calon. Jangan komen. Calon komen. Terima kasih lah kawan-kawan sudah diundang di Akamsi ini ya. Itu ya. Karena Meni awalnya Yogi ngubungin Ki, Ri ini. Aku tuh senang langsung join kalau Oh, langsung oke. langsung oke. Itu. Karena kan ini maksudnya itu maju bareng-bareng lagi ya. Iya, amin. Sekali ngajarin kami lah. Yo, Ari Cikuy. Kami ngundang Ori Nah, itu dari Studio Lamo, dari Studio Lamo sampai sekarang. Hari ini baru jadi. berarti aku bintang tamu pertama yang ada di studio baru ini. Bintang tamu pertama yang sudah menikah, Ri. Nah, itu. Bintang tamu pertama Nian itu Ronaldinho. Iya, bukan. Ronaldinho bukan ya? Bukan. bukan. Itu Toel, Bang Toel Toel yang pertama. Oh, oke. Tapi sebelumnya kita ucapin selamat dulu Ri ya karena Terima kasih. Ya, selamat Ri, Terima nikah Ri. kasih. panjang dari antrinya Ri, nak salaman. Yogi bentar lagi nyusul. Iya, amin. Amin Allah. Semoga, amin. Amin. Karena Yogi ini kan tipe kalung yang kalau dekat sama cewek udah galak publish. Cek mana kalau aku Iya. duduk di tengah. Iya. Itu kamu. Capatan juga kau cak itu. Jaman Ri, setelah nikah tuh Ri. Rasanya Ri. Pasti template ya jawabannya Wong. Iya. Enak, asik gitu. Cuma kalau aku satu statement aku yang sering aku sampaikan juga pas siaran, ngapa sih dari dulu nikah gitu? Iya. Oke. Ngapa kita membuang-buang waktu nunggu kayak mateng dulu, nunggu ini dulu. Ngapa dari dulu kayak umur 23, 24?
Iya kan aku nikah di tahun ini nih sekitar umur 27 masuk 28 kan. Oke. Muda masih. Gitu. Sebenarnya masih muda. Tapi maksudnya nih Gi, maksudnya sayang gitu kita Sayang, iya, nikmat benar. ngelewati waktu itu tidak sama pasangan benar. Iya. Kayak itu. Berarti ini ya, apa? Ngerasa, kok baru sekarang kan? Benar. Iya. Apalagi kan aku kan dari kuliah kan DWN di Palembang kan. Karena asli Pangkalan Balai. Iya benar. Terus ke Palembang kuliah kan. Terus kuliah, terus ngekos, terus akhirnya terbiasa tinggal DWN. Kayak itu. Jadi kalau misalkan ada pasangan tuh kayak ngerasa kayak ada sesuatu hal yang baru di hidup. Wow. Itu. Kalau kau mana setelah menikah? Lo nggak kok aku sih? Kan kalian kan sudah menikah. kan? Iya benar. Yo template lah cewek itulah. Yo nyesel. Kau malam pertama langsung gas sudah kan? Tidak juga sih, karena besok ada acara lagi. 2 kali acara aku, Ri. Aku 2 kali acara, Ri. Oh, Itu. tapi serius lah. Sebenarnya memang aku dari awal sudah pengen, tidak mungkin lah pas sudah nikah langsung kayak itu Iya. kan. Tidak mungkin. Karena ya pertama capek, kedua kayak kondisi rumah tuh tidak mungkin gitu. Nah, bener. Jadi Mana ada kawan tetap keluarga masih ada rame. masih ada. Jadi Iya, waktu bener. itu kan kebetulan tinggal di rumah mertua dulu kemarin pas sudah nikah, pas buka mau nak ke WC kan. Sudah ada uang tidur di sini. Ya, jadi bangga lagi. Jadi susah sebenarnya. Emang Belum tepat waktunya. belum tepat. Iya, benar. Jadi istilah uang tuh kayak malam pertama tuh sebenarnya bukan malam pertama. Iya, sih. benar. Kayak itu. Bukan malam pertama pas saat abis. itu. Bukan. Istilah malam pertama itu ya malam pertama kalian berdua gitu. Iya. Itu. Jangan Ri, rasanya pas sudah nikah terus bangun tidur tuh nyingok ada wong di sebelah kau gitu. Ini kayak ini sih rasa malunya lebih tinggi. Rasa malu lebih tinggi itu kan. Maksudnya? Rasa malu lebih tinggi kayak kalau aku kan sama istri aku sekarang kan tidak pacaran kan. Oh iya. Oh iya ya. Ketemu cuma beberapa bulan, cuma 2 bulan, itu pun tidak ada kata nembak, tidak ada apa-apa. Palembang nih. Palembang. Oke. Kebetulan kawan Padlan, tapi bukan Padlan jodohi. Kebetulan kawan Padlan. Kami udah pernah WhatsAppan terus Padlan, wah kawan deketin kawan aku nah, cuma itu be. Oh, oke. Bukan Ri, aku ada kawan, nah Iya. bukan gitu. Jadi kayak rasa malunya lebih tinggi gitu, Bas. Jadi kayak bangun tidur tuh kayak masih malu-malu awalnya gitu. Terus kalau ganti baju tuh masih kayak Malu-malu. pakai anduk segala macam. Ya wajar ya, mungkin wajar ya. benar. Mungkin wajar, tapi yang itu tuh kayak malu untuk memulai itu sih sebenarnya. Kita tidak sadar kalau kita udah sah. Iya. Kita tidak sadar kita udah sah. Iya. Kayak itu. Oke. Jadi ada rasa kayak, ih Allah malu nih anakku gitu. Tidur udah baju segala macam kan. Oh iya, biasa kita zaman-zaman Baju. ujang tuh udah baju. Ada baju, tidur. Santai. Biasanya kok tidur malu tidur tidak berbaju atau malu Aktivitas berbaju? tidur sama bangun tidur tuh pasti ada yang membuat malu. Contoh kayak bangun tidur kan kita udah tahu ya nafas kita cak mana. Iya, mambunya Iya, Wangan Iya, benar. Iya. Wah itu malunya tuh. Malunya. Iya. Masuk kamar, Mama. Itu zaman dulu. Wah. Jadi pokoknya lomba-lombaan bangun pagi dulu buat komunis. Caca itu. Iya, jadi Iya. malunya sih sebenarnya. Padahal tuh sebenarnya ya sama-sama kita, karena kita beberapa tahun kemudian ke depan pasti bakal cek itu. Iya, sudah jadi sebuah hal terbiasa. Iya, jadi bakal cek itu. Cuma wah malunya itu. Kayak sebelum tidur aku pakai Rexona dulu segala macam. Wah, iya. Kan walaupun pasangan kita menerima, tapi kita tuh kan pasti pengen nge-treatment istri kita dengan baik. Iya, dengan baik dulu. Walaupun dia cuma di sebelah kita tidur kan, tapi kan Benar. itu maksudnya transisi tuh harus adaptasi dulu. Iya, benar. Itu sih. Berarti aku cek itu kaget. Iya. Iya benar. Tak Rexona ini apa? Pakai siwa boleh. Pakai siwa. Makin lama. Apa Ri? Perbedaan setelah kau nikah ini apa? Rasanya ada yang beda dengan kau? Banyaknya yang beda sih. Apa? Kalau kalian lihat Instastories aku lebih dikit sekarang. Iya benar. Dibanding dulu. Benar. Dulu ya. Karena aku ngerasa kayak dulu tuh ngapa kita sering aku banyak yang Instastories ya karena aku udah kate gawean sebenarnya. Jadi aku pengen ada kawan interaksi online. Oke. Jadi aku sengaja kayak bikin sesuatu hal biar di komen wong, Iya, jadi ada iya. kawan chat. Tapi Oke. kalau sekarang tuh kayak waktu aku bareng istri, bareng Banyak ngobrol, akhirnya lupa main HP. itu kayak itu. Iya. Paling kan kewajiban basic kayak ada beberapa endorsement kerjasama itu, akhirnya aku main HP kayak itu. Tapi kalau Instastory itu kalau seluruh uang kau balas sih dari?
Enggak juga sih. Enggak juga ya, ada beberapa be. Ada beberapa. Mungkin karena udah sempat kali ya. Tapi kalau misalnya ada yang benar-benar aku pancing dan aku tahu jawabannya pasti itu, pasti aku cuma scroll. Contoh kayak kemarin pas aku lagi honeymoon, karena aku udah tahu pas jawaban ungu tuh kan ngarah ke sana. Sengaja aku main ambigu kan, senyum deos malam-malam. Pasti aku tahu ngarah ke sana nggak? Itu aku skip deh. Itu kalau di digital marketing itu namanya kayak interaksi yang dibuat dewek memang. Iya benar. Apalagi tiap malam kau selalu ngomong apa? Cikiprau. Cikiprau, Iya. benar. Cikiprau apa Cikiprau tuh? Cikiprau tuh Jadi kayak sebelum tidur. sebelum tidur itu banyak arti kayak seneng gitu. Iya. Cikiprau. Iya, make a baby misalnya. Iya. Istilahnya itu banyak. Cuma wong ngarahnya pasti ke situ. Pasti ke situ kalau, pasti ke bener. situ ngarahnya. Itu jadi. Sekarang pengennya kau nih sudah nikah nih, pengen punya anak itu berapa sih? Berapa banyak Plannya. plannya? Kalau aku sih sebenarnya pengen duo ya. Cukup duo. Pengennya awal-awal Oke. ini pengen duo. Cuma kemarin saya dengan kawan namanya kita tuh tidak boleh nunda-nunda. Benar. Ya seberapa dikasih sama Tuhan, ya nikmati kayak itu. Kayak itu sih, tapi tidak ada target. Aku juga nanya sama istri, tidak ada target sih katanya. Seberapa dikasih, Oke. karena kan titipan. Iya benar. Titipan tadi. Jadi ya seberapa dikasih, alhamdulillah kayak itu. Udah Benar ada. sih. Berarti tidak buat program segala macam. Nah, program pasti. Cuma kemarin tuh sempat pengen anak kembar sih sebenarnya pengen. Wow. Curhatan udah nikah. Aku main gitar ya. Agak jauh tapi gitu. Iya. Agak jauh. Jadi pengen anak kembar kemarin tuh. Cuma kayaknya anak pertama jangan ada tekanan dulu deh. Yang penting ada dulu, yang penting dapat dulu. Jangan ada tekanan dulu. Setelahnya mungkin baru kalau nak program, kalau memang benar-benar sesuai dengan anjuran dokter baru di ini kan. Dilakukan kayak itu. Oke. Saya pengennya lanang atau cewek atau cowok pertama kali? Kalau aku nih tahu ya, kemarin aku pengen lanang ya. Iya. Cuma semakin kesini kayak aku ngeliat anak kecil betina tuh jadi pengen punya anak betina. Nggak tahu ya secara psikis ya. Psikis aku anak kecil, tapi ya baik lagi kalau dikasih Tuhan Nerima cowok atau apa ya? cewek, ya nerima Iya sih benar. sebenarnya. Dan kau pengennya ke banyak nih duo anak nih. Kau pengen lanang galau atau sama lanang betina itu? Aku pengen lanang betina. Lanang betina. Ah. Oke. Karena sensasi jadi ayah yang punya anak betina sama ayah yang jadi punya anak lanang kan beda. Iya benar. Treatmentnya, cara perlakuannya, kasih pendidikannya beda. Iya benar. Kayak itu seneng sih kalau Berarti anak pengennya anak pertama cewek pengennya. Nak di kuliah di mana dia pengennya? Gi, jauh yang pertanyaan kau Gi. Masih Jauh nih ya. jauh dan Gi. Pengen. Dia kan ada plan-plannya kan? Iya. Tidak sepanjang itu aku sih. kayak yang calonnya belum ketemu biar kalau aku plan anak aku kuliah di mana? sudah ya. Iya. Sama cak rapatar tahu. Iya. Kuliah di mana? Iya benar. Iya benar. Ini. Benar. Visioner kita sebagai Visioner. orang. Iya, Bener. Nah, ngomongin soal anak. Nah, Awal mula kau ketemu bini kau di mana nih? ini sebenarnya agak unik ya sebenarnya. Karena kan pasca kemarin ya tahunya ada beberapa subscriber dari Akamsi tahu kali ya. Jadi lu kan kemarin sempat ada problem gagal lah ibaratnya. Jadi aku tuh ngerasa kayak dah tahun ini ndak dulu misalnya tuh. Terus tiba-tiba nih si istri aku nih nge-DM tanpa nge-follow. Oh iya. Oh. Dan dia udah tahu aku siapa. Oh iya? Mungkin gara-gara ini kali ya dia sering di-share teman-temannya kayak cewek kan katakan, Jiwa ini lucu. Iya, Jiwa ini iya. lucu. Oh ya video-video yang kau yang iya. Tapi dulu tuh aku di Instastories ada konten namanya Yuni dulu. Jadi Yuni. kayak cewek bayangan tapi sebenarnya itu tidak ada. Di komen sama si istri aku ini kan, di komen. Aku lihat Instagramnya kan. Wah, Cakep nih. Uti. Dulu belum nggak mikir kan. Oke. Wah, Uti dia bilang. Oke juga. Tumben-tumbenan. Oke juga nih. Followers Arici ada Uti. Oke. Karena postingannya surat Al-Kahfi di feed dia tuh, di feed istri aku. Nggak mungkin lah follow aku. Pas aku klik bener ya nggak follow kan. Nggak follow kan. Udah ngobrol di DM ini. Terus dia ngomong, kemarin ke ini Fadlan nggak? Ke opening cafe Fadlan nggak? Iya aku opening. Lah kok tahu ada Fadlan? Iya aku nih kon SMA Fadlan. Oh kon SMA Fadlan. Nah dia ngobrol. Oh, akhirnya situ panjang. Ya, terus akhirnya kebetulan si Dio ini kan di kantor dia ada acara. Minta support aku MC. Oke. MC, nah itu pertama kali ketemu di situ. Oh, situ ketemuannya. Pas ketemu, Akhirnya situ follow-followan. belum, tapi aku belum galak dengan dia. Oke. Belum galak dengan dia. Oh masih ada proses lagi. Cuma aku oke. Anaknya cantik, tidak beda dengan yang di sosmed. Oke. Tidak beda dengan sosmed. Dah ketemu.
kebetulan aku kemarin garap WO nih. Dia tuh bantu. Cihoy Project itu. Ya, Cihoy Project. Jadi kebetulan aku ini kan agak malesan uangnya karena ke Excel, ke Word. Nah, dia tuh menawarkan diri buat ini. Oh yaudah aku bilang boleh lah dibantu. Dibantu kayaknya asik kayak kerja bareng gitu. Terus ngobrolnya juga enak. Nyambung. Masuk. Kata Gofar kan kayak itu yang kalau kita udah nikah kan Gofar mana? Gofar Hilman. Gofar Hilman. Apa ada juga Gofar Abdul Gofar ya. Gofar. Tapi kata Gofar tuh bilang kayak kita tuh sebenarnya kalau udah married tuh pas masa tua tuh bukan lagi berhubungan yang dinikmatin. Iya. Ngobrolnya. Nah itu tidak. Nah gitu. Jadi iya juga ya. Dah. Akhirnya belum sempat aku ngomong senang dengan Gala. Terus aku berpikir kan, wah, apa aku kayaknya pengen nikah. Tapi dia jomblo. Memang udah ada pacaran memang. Ada. Oh, memang dia tipenya yang memang Taruh pengen gitu ya? pengen nikah. Enggak langsung. juga, sebelumnya pernah pacaran. Oke. Tapi aku tuh kayak nggak tahu apa, bahasanya yakin deh kata. Aku kayak ngajak nikah deh. Akhirnya aku sharing ke kawan beberapa, sharing juga ke adalah kakak juga lah. Sharing dia bilang kayak Kermit bukan? bukan. Mana nak terpikir nak nikah kermit. Dia bilang kayak Gi tentang financial freedom. Oh iya. Oke. Menarik nih. Iya. Hal yang belum pernah aku tahu ya. Financial freedom itu katanya yang kita raih itu rata-rata orang Indonesia tuh 50 tahunan kata. Itu financial freedom. Iya benar. Financial freedom tuh di saat kita sudah punya aset, kita tidak bergaul lagi tapi duit masuk terus. Iya. Tapi usaha kita untuk bekerja ada kuat lagi. Iya. Iya. Nah, kau gak ada dia bilang kayak itu financial freedom, kau mundur lagi ke 60 tahun. Wih, jago. Dia ngomong. Iya, si kawan aku tuh Dokter Indah namanya. Iya, dokter Indah. Dokter Indah. Yang ngomong Dia kan. maksa aku ke sana loh. Iya, karena kan dia Buat biar banyak gigi. pasien. Iya. Akhirnya sharing dengan dia ngomong tentang financial freedom, terus kau nak punya anak lagi tenaga kau makin berkurang, tapi anak kau baru nak kuliah. Aku bilang benar juga Benar, gitu. benar. Terus kau yakin dengan cewek ini? Kayaknya yakin dah aku bilang gitu. Ya udah kata dokter, nunggu apa lagi? Udah aku mikir lagi, aku ajak ketemuan, terus aku ngomong dengan dia. Kira-kira karena dia kan alim ya, maksudnya Yeah. tuh beda dengan aku ya, dengan yang entertain gitu. Terus ngomong kayak, aku nih kira-kira lah pantas sih buat kau gitu. Maksudnya katanya, ya pantas gak jadi suami bilang gitu. Udah dia ngomong, udah usah panjang malang bar kata, temunya be ayah. Iya, Besok dia dia langsung mau ketemu. Iya, dia ngomong cerita. Iya. Jadi bener-bener ya Allah aku bilang kalau memang bener-bener lancar langsung be gitu. Oke, ini apa nih yang buat kau benar-benar yakin dia suka sama dia? Ini bas yang ndak kate di aku ada dia. Oke. Kayak Kau dia melengkapi kau. iya kayak kalau misalkan dari segi ibadah ya, dia tuh lebih bagus daripada aku ya. Oke. Akhlaknya, circle pertemanannya, aktivitas itu lebih bagus daripada aku. Nah menurut aku kayak ya udah saatnya lah ya lah bertambah umur kalau udah mikirin rohaninya, batinnya Iya. itu. Ya udahlah aku bilang kayaknya bagus sih gue jadi istri. Kayak itu. Oke. Jadi itu salah satu hal yang bikin aku ini juga sih, selain pada akhirnya mendekati aku nak ngomong tuh gugup Gi. Iya. Nah disitu lah baru kayaknya aku seneng deh dengerin. Kayak itu jadi tidak langsung kayak kalau wong dulu kan kayak pacar dulu, Iya. Jalani dulu. cubo dulu, Iya. benernya enggak dia nih istri aku. Benar. Nah kalau aku tidak sih, udah ngomong Bismillahirrahmanirrahim langsung jalan. Tinggal langsung, iya. Makanya banyak wong terkejut tiba-tiba udah lamaran tuh. Iya. Malah lamaran tuh cuma seminggu apa 2 minggu jadi. Tidak waktunya. Iya. Masih cepet sih. Seberapa cemas kau untuk ngadepin ke pernikahan tuh? Kadang-kadang kan banyak tuh, Cemas, banyak persiapan. Untuk awal-awal itu butuh waktu berapa lama kau mempersiapkan itu? Bentarnya sih. Itu kalau salah tuh 2 bulanan persiapan. 2 bulan. 2 bulan. Tapi yang menjadi tantangan lucunya ya di istri aku ini. Tapi aku senang ngelakuin. Awalnya aku tuh kayak ngeluh gitu. Jadi pertama kali aku dikenal ke sama wong tuanya itu belum ada aku ya. Iya. Gimana? Jadi kan istri aku ada yang nak ketemu dia bilang. Ngapa Iya. tak ketemu? Ya nak ngelamar. Oh, katanya kenal belum? Yang mana wongnya Jai? Kan Oke. udah Instagram. Terus saya ngomong ini, yakin deh kalau ada ngelarang ini. Lihat konten kan, lihat konten. Iya, konten. benar. Lihat lah dia berubah juga. Aku kan berubah juga konten kan. Iya, segala macam. benar. Ada aku foto pakai PS cuma ini. Iya. Bener. Terus akhirnya dijelasin bla 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 bla. Oke, terus akhirnya aku ngomong kan. Aku ngomong, yo itu cuma konten bla bla bla. Akhirnya dia ngerti. Ya sudah kalau emang ngerti aku bilang. Terus ayo minta pesan. Kakek, tolong kalau udah lamaran
dihapus ya konten-konten yang tidak seru. Oh iya. Dia aku hapus beberapa. Masih galak nak pocet lagi tak? Kayaknya tidak deh. Tidak lagi. Masih galak yang joget-joget sama kesempak-sempak itu. Iya iya. Iya, Iya benar ya benar. Mana lagi kok konten kok yang sempak kok di pucuk pala. Iya. Itu masih pengen lagi enggak buat cek itu? Kalau menurut aku sama konten Instagram tuh sama OPJ dan extravaganza ya. Iya. Akan ada Masanya. Masanya. Oke. Akan ada. Mungkin akan buat lagi tapi dengan kemasan yang berbeda. Oh, Oh, iya, dulu- lebih dewasa. Dulu tuh yang di mobil itu yang Iya. malam besar-besar Iya. itu. Iya, tolip. Tolip dia benar. Tolip. Iya Iya, benar. Wah, dulu tuh luar biasa itu. Bener asli. Luar biasa itu. Pakai apa itu aplikasinya? Itu Snapchat dulu. Snapchat itu ya? Pacet itu ya? Pacar itu. Kayak itu. Pasal dulu tuh Itu tiap Jumat, Dri. Tiap Jumat. Tiap Pasal Jumat, dulu tuh iya. sempaknya dari digantung di mobil ya? Sampai dipakai dah? Nggak. Dulu justru digantung itu gara-gara ada yang ada ngomen. Aku dulu pakai baju ini, pakai baju muslim. Iya. Ya kan? Iya. Pakai itu dia bilang janganlah katanya atribut ibadah. Iya. Aku gantung. Pas aku gantung kayak ada yang kurang deh. Aku buka kan sekaligus baju. Iya. Dia tidak pakai lagi baju koko itu. Jadi pakai tidak Sempak pakai itu? sempak be. Kayak itu dulu cerita Oke. kontennya. Wah, tapi itu salah satu project yang bikin happy sih. Iya sih. Bikin happy. Aku juga nontonnya juga Iya. happy juga Setiap Jumat lihat. itu ya? Setiap Banyak Jumat, itu di repost Oh banyak itu tuh sampai aku pernah Ki kalau nak deket itu tuh ada taman wisata yang ada sungai tuh yang tempat Grand Fondo Hah? tempatnya Bapak Hermanderu gubernur kita Ini. Danau Ranau. Iya, Danau Ranau. Iya, Jadi kami ke Danau Ranau Danau Ranau. ada yang negur. Iya. Hebat nih ya nyampe ke dusun itu. Oh iya? Tolek cek kuat. Iya. Wah gila berarti luar biasa waktu itu ya sharingnya tuh kuatnya dulu tuh. Iya. Konten itu sharingnya kuatnya. Oke. Sampai ujung-ujung itu ya. Terus ngapain nih? Oh, ada paket. Lawaannya aneh. Boleh lah ya kita ngundang Ari tiba-tiba langsung ado ngasih makanan loh. Iya. Wah ini Padlan pasti ini marah dia. Iya bener. Padahal kemarin ndak hati. Ih, apa dia ini? Bas? Ini dari Fat Hungry Palembang. Oh ini mentai. Apa namanya? Ini apa sih bakso Kok- mentai dak sih? Sementai. Ini cakep. Ini mentai. Ini cakep. Oh, chicken mentai. Chicken mentai. Iya. Oke. Ini katsunya Itu katsu. Iya dimakan aja deh. Iya. Mantap. Fat Hungry ini yang di mana sih? Ini ya? Ini kalau kau pengen mesen ini, Oh. ini nih bisa online atau bisa Bisa offline. offline. Kalau online kau bisa pesan di Gojek, Shopee atau Grab di Fat Hungry PLG. PLM, ya PLG. Fat Hungry PLM. Nah, kalau offline store-nya itu di Jalan Rambutan nomor 20 di Makrayu. Tahu nggak kau Makrayu, Bi? Tahu lah. Tahu dong? Tahu. Tahu. Di mana coba? Itu yang di dalam Paint Hub Coffee Shop. Itu. Coba Ri, rasanya Ri. Enak. Enak. Ini baru kali ini loh dapat CI ini. Ki, Oh gitu senang makan cek ini kan senang begadang. Ini dibuat khusus untuk orang-orang yang sudah menikah. Oh. langsung terdiam aku. Iya. Cak itu ya. Ri, Oi, gimana? untuk kalian sambil ngobrol nih. Sambil ngobrol kayak mana? Nah, untuk Instagram kau itu berpengaruh besar gak sih untuk kau? Misalnya kau buat konten kayak Tulip kemarin, itu terus ada yang komen, kau harus ganti kayak ini, itu berpengaruh harus besar Ngatur-ngatur untuk deh, kau. ngatur gitu ya. Awalnya tuh aku tidak perlu suges ya. Tapi lama-lama tuh pikir, Oke, demi Allah aku pernah bad mood loh. Karena omongannya. Oh, Oke. karena di komen uang ya? Pernah gitu. Jadi pernah di komen kayak apa sih maksud lucu dah gitu. Iya. Padahal ya 100/1 komen itu. Oke. Tapi 100 yang seneng. tapi masuk di hati. Masuk di hati. Sumpah gondok nah waktu di komen lah pokoknya. Apa sih katanya harus ngomong kotor nian komedi itu bla 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 bla. Sok paling ngerti. Iya udah gitu. Sok paling ngerti. Terpikir akhirnya sempat aku tuh kayak ngurangi kata-kata itu ngurangi udah minggu berikutnya karena aku sharing dengan kawan akhirnya aku dengerin nih Oke. MC aku di PI hari Jumat aku ngupload buat dulu di mobil Oke. terus habis Jumatan aku MC di PI tiba-tiba ada budak kecil Tolip mama ada Tolip mah dia bilang Iya. budak kecil nih kan katanya katanya pilat nih kau
Iya. Udah kecil loh. Udah Makan kecil. tahun, ada kan tahun. Iya. Iya benar. Makanya langsung ngomong. Nah, ini lah katanya anak aku nih gara-gara nonton kau nih katanya. Mama itu berkelakar, tapi aduh, ngapusin namanya. Sakit juga. Ngapusin Iya. omongan aku. Dari itu mulai terpikir lagi. Merasa ngerusak anak uang ya? Sebenarnya tidak sih, maksudnya kita tidak ngerasa kan, sama kayak sebenarnya yang ngomong kayak itu tuh bukan cuma kita, anak kau nongkrong di pasar akan denger omongan itu. Iya. Nggak mungkin tidak pasti akan denger, tapi medianya apa harus dari aku. Iya benar. Iya benar. Jadi Tidak bisa difilter oleh wong tuanya dewe sih nah, itu sebenarnya. jadi yang merasa kayak aduh ya Allah, ada budak-budak kecil itu. Terkejut tak kau? Terkejut Iya lah. Oh, sih. jadi kan tempat Iya panas. Oh, sih. oi ngapa gitu. Iya sih. Toilet pome, toilet pilat ini kau kan. Oh ya Allah Udah, sakit. ujakku. Sakit. Oh ya Allah. Kayak itu sih, jadi kayak seru sebenarnya karena kita tuh ngerasa dimiliki sama uang kalau iya, kita bikin benar. konten yang viral. Iya. Benar. Jadinya Benar. kita tidak bisa juga mengelak, tidak bisa juga yang cak-wan no. Iya benar sih. Benar. Nah, balik soal pernikahan. Kan ada namanya dalam pernikahan itu, sebelum menjelang pernikahan itu ada namanya wedding jitter. Benar. Ada nggak sih wedding jitter dalam 2 bulan saat kau nak nikah itu? Wah, sangat banyak. Sangat banyak. Karena aku udah post. Oke. Jadi sebelum menikah tuh kan mau udah tahu aku udah nikah sama siapa. Oke. Jadi follower tuh masih nge-DM, masih Masih nyari tahu. masih nyari tahu. Cuma kan aku juga ngomong kayak dalam diri aku, yang modal nikah kan gak dikit. Masa sih kita runtuh cuma beberapa 1-2 betina gitu. Oke. Godaan tuh pasti ada karena memang nah itulah pentingnya menurut aku ya. Ngeposting pasangan tuh itu. Oke. Selain kita ngasih tahu bahwa kita udah ada lagi single, Iya kan? tapi kita tuh juga udah ada proteksi dewek gitu nah dari Instagram kayak itu. Nah, tapi biar wong ngerasa kayak ndak kehilangan aku, makanya aku buat kayak yo istri aku ini juga bisa kalian nikmati dengan cara kontennya. Iya. Jadi mereka ndak ngerasa kayak berubah nih ke hari ini semenjak nikah. Iya. Lucu lagi. Jadi sebuah komplain ya. Iya, serba salah bayar tidak kamu tuh nonton Insta stories. Tapi Sebuah kalau komplain ya. Bakal ada rencana dari istri kau aku ajak konten juga. Kebetulan istri aku nih uangnya awalnya lagi galak timbul ke sosmed kan, cuma aku ngomongin ya ini nih pekerjaan aku. Iya. Kau tidak bakal bisa berlari. Iya sih. Nggak bakal bisa berlari. Karena bakal nyangkut di situ juga. Pasti akan, karena yang berhubungan kan akan ini. Nah, Vincent Rompis cerita dikit ya. Iya. Berapa tahun dia menyembunyikan keluarga Iya, dia untuk benar. tidak Iya. tapi masih ada beberapa orang yang pengen cari tahu. Iya, benar. Justru buat orang penasaran. Benar asli. Anaknya dicarinya tahu kan galah main bola di mana sampai ada gitu Iya. di Twitter. Iya. Terus istrinya akhirnya kebuka waktu dia main bulu tangkis kan. Nah, menurut iya, aku benar. kayak daripada kita nyimpen ya enggak apa-apa sih, sekedar tahu. Iya. Iya. Cuma kalau untuk dibuat kenian tuh kayaknya tidak deh. Oke. Tapi enggak tahu ya Untuk kedepannya ya. Ke depan. Karena aku ngomong sama dia kalau misalkan ada beberapa nak kerjasama disesuaikan be, jangan kayak karena dia kan anak kantoran. Jangan sampai mengganggu lah gitu. Oke. Nah, itu bisa dalam artian kau idaknya untuk bini kau tuh untuk ikut dalam dunia kau ini atau ya sudah let it flow bae. Iya. Jadi idaknya tapi maksud aku kau juga jangan terlalu memprotek diri untuk tidak muncul di sosmed aku. Kayak itu. Jadi ya pas- bikin be ya. Kalau misalkan ada konten bareng yang lucu ya diupload gitu. Tanpa perencanaan. Jadi diupload be. Jedanya waktu yang itu sama yang sekarang kau ada jeda istirahat nak antara nak nyari yang baru itu. Aku pengen kemarin istirahat 2 tahun. 2 tahun ya? Pengennya. Karena aku kan punya mimpi sama Palan kan pengen ke Jakarta kan. Iya. Pengen MC, pengen siaran di Jakarta. Kayak mimpinya kan kayak tuh. Cuma kayak ya udahlah berarti kemarin gagal, aku pengen ngejar karir lagi. Ternyata Tuhan berkata lain kan, dikasih jodoh. Iya. Berapa bulan cuma gitu. Iya. Tidak lama tidak. Oke. 2 sampai 3 bulan. Pak. Ditunjukkan yang terbaik dari ya. Bener. Ri. Ya, Mas. Kan kau kan sekarang kan jadi seorang influencer atau jadi MC juga Ri. MC juga. Nah, bini kau cemburuan gak sih dengan profesi kau ini? Nah, kalau cemburuan tuh kan tergantung kita sebenarnya, Mas. Kalau kita jarang komunikasi pasti bakal cemburuan. Benar. Cuma aku ngomong lagi, kalau profesi aku ini akan sangat berdampingan dengan wanita,
Model, Terus juga model, Bener. laki-laki seperti wanita. Kan banyak kan kayak itu kan. Bener. Jadi aku jangan berpikir ini be. Kau taruh be kepercayaan dengan aku sampai aku malu kalau untuk mengkhianati itu. Iya. Gitu. Oh ya udah kata dia bilang gitu. Dan dia tidak bermasalah ke itu. Ada sih alhamdulillah sih. Untuk kesalahan kau yang hobi snapgram segala macam itu juga ada kata komplain dari dia. Udah kata komplain. Cuma waktu pas honeymoon kemarin ada beberapa komplain dikit. Dia mungkin dia belum terbiasa ya. Aku juga belum biasa dia bilang gitu. Sebenarnya main-main tapi kayaknya emang dari hati kayak emang honeymoon sama Ape dia bilang gitu. Iya. Oh iya. Sakit Oh, iya, iya, siapa bener. begitu. Ape bilang gitu. Mungkin yo itu Iya, iya. cara dia pengen menikmati hari bareng-bareng ya. Oke, tapi pas kau honeymoon kemarin aku lihat sedikit ada beberapa yang kadang dia juga jahil ya. Dia tuh aslinya jahil sebenarnya. Oh iya? Oh iya. Aslinya jahil sebenarnya. Cuma memang karena dia malu tadi ya, udah terbiasa yang jahil yang direkam tuh udah terbiasa. Iya. Oke, Kayak memang gitu. jahil depan kau baem itu ya. Jadi uang influencer nih. Kau banyak nih kawan-kawan kau yang unik-unik lari. Kayak Tapir Albino, ya kan? Iya, kan? Rio. Iya kan? Kepi Afrika tapi albino. Tapi Albino Rangga itu Iya, kan. si Rangga. Kepi Afrika Yo. Si Rio. Nah itu kau bisa nemu ke mereka tuh cak mana sih? Ri? nemu si Iya. ini dulu. Siapa namanya? Kepi Afrika. Kalau pertama kan ketemu si Rangga dulu. Si Rangga, oke. Rangga dulu. Si Rangga ini kan aneh sebenarnya kalau bukan dengan dia nih ya. Dia kan sebenarnya mau jahat ya. Tapi nggak so ganteng. Rainya kan jahat. Iya. Karena tahu kan Rainya. Katanya sensor sih. Katanya Jahat, sensor. Rainya. Iya. Oke. Tapi itu sok ganteng. Jadi awalnya kan gua ngerekam dia kan. Apa sih gitu tuh. Oh, iya. Nah, banyaknya responnya jadi Rangga kawan di mana? dulu tuh kawanan dengan Yanto awalnya. Yanto. Dulu kan budak lengit. Oh iya. Yanto ikut join, kawan dengan Yanto ke rumah Yanto ketemu sama si Rangga itu. Oh, oke. Sama Radi Dipo. Ah, Nongkrong kayaknya seru ngobrol terus kawanan baik lah oke. sama si Rangga itu. Akhirnya aku buat kayaknya seru juga nih tapi jangan ini kan rayanya mirip siapa-siapa be. Iya. Harus ada nama deh, kasihlah Tapir Albino. Nah, sebulan pertama dia nyaman-nyaman be dipakai Tapir Albino, tapi bulan kedua dia tiba-tiba jam 12 malam ini kisah nyata ya, ngirim ke Hadis. Iya, Hadis manusia yang memberi nama binatang kepada manusia. Mengolok-olok aja. Ngapo ya sudah aja kalau aku udah panggil kau lagi Tapir bilang gitu kan. Iya. Akhirnya besoknya masih aku panggil. Tapi dia udah mulai terbiasa sih sebenarnya dengan panggilan itu. Dengan panggilan itu dia udah terbiasa, oke. Iya, terus ketemu lagi si Rio gara-gara di supporter karena aku senang nonton SFC dulu. SFC. Oke. Siapa jak budak ini nih? Dia budak-budak apa namanya? Boy apa namanya? Singamania. Bukan Singamania yang ngurus-ngurusi baju Boy pemain bola William. bukan? Bukan. Yang ngurus baju pemain bukan dia tuh? Waterboy. Apa? Waterboy. Bukan Waterboy. Bukan boy apa namanya? Boy band. Boy band. Yang ngurus FC bukan dia tuh? Bukan lah. Penonton biasa dia tuh? Jadi itu penonton biasa yang jadi ke maskot, akhirnya dapat privilege boleh keluar masuk locker room. Oh. Cuma supporter biasa, cuma karena unik dia gak jadi main-mainan budak pemain gitu. Oh, dimainin. Ya, gitu. Akhirnya waktu itu SFC kan turun ini, dia ada atlet lagi ini, akhirnya dia main-main Instagram kayak itu. Ketemu sama kawannya? Awalnya cuma DM-an deh. Oh iya. Kari, polbek kari. Dah, kata-kata. Ketemu pas aku main sepeda dengan rombongan budak-budak. Oke, iya. Yang merah. Kaki gue kata. Apa jago, bla bla dicak sugar glider. Anjing. Lari Sugar glider. Udah kak aja buat konten kak ini nih. Aha, jago peluang bisnis. Tapi naiknya siapa? Iya sih. Iya Peluang sih. bisnis aku ngomong gitu. Nah, akhirnya dia aku ajak buat konten bareng. Oke. Ya, Kepi dah. Afrika tadi. Iya, buatlah kepi Afrika kan. Karena kan kepi hitam kan kecil kan. Nah, diolah itu dari Afrika. Gitu. Dia kan putih. Jadi buat dari itu. Nah, akhirnya dia sudah ada endorsement juga, aku lepas.
Oke. Karena uang banyak ini juga, banyak julid juga. Katanya aku yang nebeng popularitas Rio, memanfaatkan Rio. Anjir. Sumpah, Gi. Padahal aku cuma pengen bantu, Bay. Pengen bantu, sampai Bay. semua itu nyoy. Sampai itu. Ada kawan-kawan yo yang malah momen Rio kau tuh dimanfaati ke Aribe, dia pengen naik popularitas Rio, bilang gitu kan. Hello, naik popularitas. Tapi memang bener ya, aku Naik. selain dari pengen naik aku, tapi aku juga pengen naik Rio. Rio. Karena sayang potensi kan. Iya. Dibanding dia nongkrong di kolai-kolai uang, mending dia di kolai uang tapi dia dapat duit. Iya benar. Akhirnya udah dapat endorse segala macam. Wah, lah sudah jadi brand ambassador counter HP. Mantap. Kafe-kafe, Noi Catering, Noi Iya. Catering, endorse Rio. Wow. Nah, tapi aku lepas. Kalau dulu kan aku manage kan, karena aku takut duitnya Rio ini kan dia kan kurang paham oleh duit. Iya. Jadi kalau dia transfer aku langsung kasih cash yo, ini kok cash yo. Tapi kalau sekarang yo kau urus lah dewe. Iya. Itu. Tapi masih buat konten nggak sekarang dulu? Udah jarang, Lagi ya, ya? udah jarang. Karena dia kan sibuk nge-DJ sekarang. Oh iya. Iya. Aku juga nyinggung kadang-kadang Selebriti fitness. Selebriti fitness. Seleb. Iya, gini DJ. aja. Presiden. Oh. Keseleb lagi malam minggu, mana percaya? Percaya, Percaya. Tapi masih banyak dari yang ibaratnya kau nemu ke mereka itu memang tujuan kau tuh pengen maintenance mereka jadi lebih baik lagi atau yo ngalur baik tiba-tiba muncul aku angkat kalian atau cak mano gitu. Sebenarnya ngalur, Bas, tapi aku juga kemarin pengen bikin manajemen kayak tuh, Gi. Iya. Jadi kalau mau sekali pengen visit endorse, wah aku punya nih ada talent lain kayak tuh. Oh, Oke. iya. Kayak itu awalnya, cuma kan kita kan tidak bisa mengendalikan manusia Iya sih. tanpa benefit yang pasti. Kita kan tidak bisa ngasih mereka benefit, Iya. kecuali ada yang order kayak itu. Jadi mereka ya sudahlah, aku bilang kalau misalkan ada orderan kita gawin bareng, palingan kayak itu proyek-proyekan bareng mereka itu. Sekarang selain kau nge-MC atau komen di influencer di Instagram, ada gawean lain enggak, Ri? Nah, nampak. Karena aku lagi garap ini, Bas, garap WO. Oh oke. Oh selain bisnis kayak ngebuat WO. Oke. Jadi WO ke Ciwi project ya? ketemu klien segala macam. Terus aku jadi beberapa brand ambassador kan. Oke, iya. Jadi itu juga kayak ada kewajiban ngeposting video, ngedit gitu. Tapi kalau pekerjaan utama ya di track sih. Ya rutin ya. Iya. Setiap hari. Tapi kalau konten kan kalau lagi hendak tegawe besok. Nih, kau sekarang ada tim nggak? Apa masih nggak ke dewe? Masih gawe ke dewe, tapi kalau misalkan dapat project besar yang briefnya susah, Pakai tim. comot-comotan. Kau masih gak ini nggak? Masih gak naik gunung nggak? Jarang sih memang. Kemarin nggak ikut ya sama si Padlan? Nggak ikut ya? Nggak ikut. Karena aku lagi cedera kan. Terakhir kemana? Terakhir ke ini. Dempo. Oh, ke Dempo terakhir. Oh, Dempo yang kau cerita yang masalah horor-horor itu ya? Iya. Itu. Cak mana tadi? Iya kan ku jingoi IG story. Seru ya? Seru deh, sumpah deh. Cak mana tadi? Serem sih. Iya, Serem sih mengikuti cerita itu serem juga sih. Awalnya aku wanti-wanti sih sebenarnya. Dari pertama kali naik? Aku tuh wanti-wanti tuh kayak pertama tuh kan persiapannya tidak terlalu panjang kan. Dari yang pengen naik gunung yuk, Iya. pengen ya Bocah-bocah itu? Iya. Langsung cacul baik. Iya, terus akhirnya naik gunung. Yo dengar omongan budak-budak nongkrong kan. Jadi Iya. ada yang pertama kali naik, ada segala macam naik. Oke. Cuma aku memang niat dari bawah itu pas naik di atas aku pengen, karena kan lagi musim TikTok ya kemarin ya. Aku pengen aja ngeposting konten naik gunung. Iya. Jadi sepanjang naik gunung aku selalu rekam. Oke. Sepanjang gunung aku selalu rekam. Jadi aku bawa powerbank segala macam dah. Aku rekam. Kebetulan dapat kejadian itu kan. Dapat kejadian itu, makanya ada yang video yang itu, yang aku ada azan. Nah, ada tahu aku. Pokoknya ada Oh video. iya, ada. Cak mana? Jadi si Tonyo itu tuh kan kami naik gunung ber-10. Dari Palembang. 8 uang Palembang 8. Oh, duonya Pagar Alam. Dua yang Pagar Alam kawan juga. Budi sama Wayan kan asli yang dari Pagar Alam. Kita naik gunung. Kami bawa si budak yang bobot tubuhnya agak sedikit besar sih. Iya. Nah, jadi banyak nunggu dia. Karena bobot tubuhnya besar jadi banyak nunggu dia. Nampaklah ke shelter 2. Oke. Masih bareng-bareng. Terus naiklah lagi sore itu. Cadas. Nah, kan sebenarnya kami pergi jam 6 ya. Targetnya sore itu sudah Sampai. nge-camp. Oke, Jam sudah di 6 pelataran. pagi. Jam sore. Jam 6 pagi registrasi. Registrasi jam 6 Sarapan pagi. jam Iya. 7, jam 8 berangkat. Iya. Mesti kan jam 6 atau jam 8 malam tuh udah Sudah camp. di pelataran ya. Udah bersih-bersih, udah harus istirahat.
Tapi karena bawa kawannya itu tadi, ditambah lagi risiko cedera, Oh iya. Oke. kakinya terkilir, lama perjalanan kami. Akhirnya maghrib baru nyampe di Batu Cadas. Oh iya, oke. Nah mikir-mikir budak nih kan, Itu jam berapa maghrib? maghrib. Daripada kita bareng-bareng di sini lah Mbak, kita ada yang duluan be. Iya. Ada yang duluan negak di tenda, ya kan? Iya. Dah, pergilah berangkat dua negak di tenda. Udah berangkat negak tenda. Kebetulan aku tuh masih on fire nih aku tuh. Iya. Karena aku naik gunung terus aku sering jogging juga basketan dulu kan. On fire nih kan, terus tiba-tiba aku tuh ngecek kawan-kawan. Kok ada yang kurang siko ya? Kurang siko. Tapi yang 2 tadi sudah Udah naik. naik. Berarti tinggal 8 kan? Ya. Terus terpisah lagi lah. Kami kan jalan bareng kan. Jalan lagi kok ada yang kurang itu. Ternyata kami terpisah jadi tiga tim. 2 orang pertama di depan. Satu wong ini melok-melok budak yang bang duluan bang. Iya, iya. Pendaki lain. Oh iya. Ini si D yang cedera. Yang bang duluan bang ini melak turun atau melak naik dia? Melo naik. Naik. Melak naik. Nah kami nih yang siswa ini di belakang. Iya. Bawa si gendut tadi. Iya. Dah. Kok gak nyampe-nyampe. Terus kami ini lamunan karena bawa si gendut tadi kan. Lamunan dah temalam lah akhirnya. Iya. Di Top Dempo tuh lah temalam kan. Nah, itu namanya Puncak Bayangan. Iya, Puncak Bayangan benar. Nah, kami tuh pokoknya salah jalan Gi. Mestinya ke kanan tapi kami lurus naik. Oh. Pas naik itu ngapa lah ada ketemu jalan-jalan ini. Iya. Turun, enggak ketemu. Naik lagi, enggak ketemu. Makin tak naik. Dah kata kawan aku ada enggak beres. Aku kan di belakang kan belakang sekali kan. Berkata nutup ya pasti kan. Aku tuh sebenarnya lah sudah ngerasoi pasti ada lah ada mungkin tidak ada gunungnya. Iya. Hal-hal mistik tuh pasti ada. Aku tuh cerita yang terbelakang tuh ada yang tuh biasa Iya, sih. Iya ada nang. Iya. Oh jangan enggak beres ini jauh. Udah akhirnya kawan aku ngomong, udahlah kita coba azan be. Akhirnya di pokoknya kan di Dempo itu kalau sudah naik di Batu Cadas itu ada Asmaul Husna. Iya. Yang ditempel-tempel lu sebagai petunjuk jalan. Iya, Nah, kami tuh Asmaul Husnanya hilang siko. Di pohon-pohonnya. Iya, hilang siko, Gi. Iya. Anu lah hilang siko ini. Azan nih, Be, budak. Pas di azani, langsung pas di azan itu kayak, ya sudah lewat sini, Be. Ado jalan tuh. Iya. Pas ado jalan itu, tiba-tiba, Gi, yang lainnya lemes gak lo? Di Puncak Bayangan. Puncak Bayangan ya benar, oke. Puncak Bayangan tuh dinginnya ya. Akhirnya Puncak Bayangan stop galau, sudah stop di situ. Singkat cerita, aku ngomong, nggak kena nih, aku bilang kalau kita nak diam cek ini, karena kita semakin diam semakin kedinginan. Iya pasti. Sudah, bener-bener aku nggak sanggup lagi. Sampai ada kawan aku tuh, Ibangnya namanya Ibang, dia ngomong gini, Ri katanya, agak sampai ke wong tua aku ya kalau aku nyampe lagi. Mati. Iya. Dia ngomong cek itu aja aku. Kabut suasana ya. Kabut suasana capek kan. Kabut suasana. Sudahlah cek ini Be, aku bilang. Kami berdua Be, aku dan Budi kan masih kok nyalain lemes kalau. Iya. Aku naik Be ke atas, aku bilang nyusul budak tinggi kok tadi. Sudah tuh kamu di sini, aku bilang katanya. Udah teriak-teriak awak lah kesel nanti ngapa nak misa-misa aja aku. Iya. Susah kalau karena logistik tenda dah acak ngecamp di bawah budak Diko itu. Iya. Oh sudah pucuk. Udah pas aku nyingok. Oh ya, aku emosian, aku tangan ini soalnya si D itu. Iya. Yang budak kecil cedera tapi dia misa dewek tuh. Iya. Yang itu Pas duluan. naik aku top tempo dia cek ini. Apa coba? Pas naik di top tempo dia lah cek ini. Iya. Hoi, aku teriak, kau nih kati akal kan, kau nih ninggalin kawan ini jago. Kak maaf kak, dia ngomong maaf kak katanya. Ngapa juga kau misa-misa gitu kan? Kesel lagi aku bawa berapa uang, dia tiba-tiba alamat lewat duluan. Sudah pas ini ketemu kak, aku nih kemarin tadi tuh dengar omongan budak kak, tiba-tiba ditinggali gitu. Wah, jangan lagi jago. Aku bawa 2 keril, budak bawa tuh. Iya. Sudahlah jago cak man, jadi kita nih turun lagi be apa negak tenda turun lagi be kak katanya sudah. Ketemu lagi yang 2 kawan depan tadi. Nah yang depan lagi lebih mistis lagi. Oke. Dia berjalan nak menuju ke top Dempo itu, terus tiba-tiba ada 2 pendaki ngomong, bang bareng bang, yuk. Hilang ya? Hilang. Bang tunggu bang, hilang. Iya. Anjir. Hilang pasti hilang. Itu jam-jam berapa itu? Itulah jam 11 malam. Buset. Hilang. Pokoknya kami nyampe di bawah itu jam 2 atau 3 subuh. Iya. Di pelataran. Pelataran. Udah pokoknya lagi lah. Aduh, aku udah pas nih cari tau di sini. Yuk katanya kami ini apa namanya ketemu tadi budak. Udah pas ketemu budak itu pas kami turun lagi. Turun kan? Kau naik tuh naik tuh 45 menit turun lagi aku nyemput budak tuh bawa keril Dwi kok. Iya. Budak negak tenda. Di bawah. Iya, tapi tenda udah selesai. Iya. Apalah kamu juga negak tenda mau capek katanya. Ay bro katanya aku takut nih katanya. Udah pokoknya dia ngomong
ada yang BC aku kan, kak katanya, ada D namanya Dayen ya yang kecil nih, ada D tuh ngomong kak katanya, aku nyuruh sesuatu, jangan kau cerita kau jauh. Iya katanya udah. Terus kawan aku tuh ngomong katanya, kita harus bawa nih budak bakaran mengapa kan? Puncak Bayangan di bahaya katanya. Di sini kan tempat-tempat hantu-hantu. Iya. Jin namanya Puncak Bayangan. Iya. Kita bahaya katanya, kita bakal diakali kalau di sini katanya. Sudahlah capek-capek itu pas naik ke dah. Ini kan pokoknya ini aku cerita ke setelah seminggu setelah turun di Palembang sama-sama, kan aku kumpulin udah pengen nyatu cerita. Iya. Jadi di Puncak Bayangan itu kami tuh seolah-olah dibuat saling nyala ke. Iya. Jadi domba ya. Diadu domba. Oke. Dah, saling nyala ke sampai ada kawan aku Koba itu. Dia nyengok di belakang kawan kau tuh ada betina cek namanya putih. Iya. Jir. Pasti nak naik tenda. Cek itu dia. Merinding aku sampai sini. Iya. Dah, sampai situ terus wah jago serius tak jago ini. Tegak kalau Ri? Iya. Serius tak jago konyol itu. Iya katanya serius aku itu. Kak aku juga ada cerita kak katanya. Si D yang aku marah itu. Iya. Itu masih di Puncak Bayangan? Pas balik. Pas balik. Oh, pas balik. Oke. Iya, pas balik. Kak aku pas di tenda kak kata dia ngapa? Kan tenda kami kan cek nah ini tenda aja ini ya. Nah, kami itu bergitar di sini. Di depan. Tengah-tengah. Si Dayen ini tidur sini tidur. Tapi tidur tuh tahu enggak sih kamu tidur tapi sebenarnya ada cuma ngebayangi. Dia tuh ngerasa tidur tapi tidak tidur sebenarnya. Oh, tidur ayam. Dia ngerasanya. Iya. Dia Oke. ngerasanya. Terus kak katanya aku tuh ngerasa kak kakak lagi di luar main gitar. Memang lagi main gitar apa? Iya. Aku tuh ditarik dua suster warna putih kak. Iya. Cek ini kak, aku lihat cek ini kata. Terus aku disuntik kak. Aku nak teriak manggil karena paca. Cek lagi, cek Iya, tindi cek tuh. Iya. Serius ya aku, iya kata. Wah jauh cek dia ada domba kita jauh. Iya. Aku demi Allah aku gocok kok juga di atas itu. Kesalnya aku juga dengan kau. Yuk kak katanya kak, aku ngerasa cek itu kan. Sudah, akhirnya kawan aku ngomong. Kayaknya kita ada ngomong basing deh pas naik. Emang udah kan pasti kebun teh ngomong-ngomong kelakar kan. Iya. Nah mungkin dari situ kali disasari. Nah cuma setiap kejadian ini ku cerita ke dengan Wong atau aku cerita, aku ngerasa kayak aduh. Wongnya di sini. Iya makhluk itu. Oh. Oke. Makhluk itu kayak aduh. Dah, jadi Cak mana kata stop ya nih? Nah, kali ini aku udah santai kan. Udah santai. Sudah ya. Lanjut berarti ya. Sebulan itu aku stop bercerita dengan Wong. Stop. Tapi kan aku upload sebulan yang lalu aku upload di YouTube aku kan. Sama di Instagram kan. Viral tuh sedempo. Iya. Ditelepon aku sebulan kemudian. Oleh? Ibu-ibu nangis. Iya. Halo nak katanya. Ya bu apa bu? Nah itu bener ya di YouTube. Ibu ini siapa ya bu? Kata aku kan. Saya ini ibu yang korbannya meninggal itu. Dengar gak kamu? Udah dengar. Ada dulu kan pokoknya beberapa bulan sebelum kami naik itu ada dari Jambi pendaki yang meninggal di kawah. Oh yang masuk ke kawah. Oh, yang masuk nyampak ke bawah. Iya. Bu kenapa ya bu? Aku bilang kan merinding aku sudah. Apa yang bu? Iya nak. Pas kamu cerita teman kamu diajak 2 pendaki itu, anak saya sama teman saya itu 2 orang nak kata. Iya. Anjing, ucap aku. Macam mana? Bu ini serius bu? Iya katanya serius katanya. Nak Dia katanya. berdiri tegak dah belakang. Sama sih. Dia ngomong cek lagi. Saya setiap malam katanya dimimpin anak saya itu bahwa anak saya itu masih hidup. Iya. Jum, aduh. Jangan mati nan. Nah itulah bikin merinding nan aku. Karena bener ciri-cirinya Gi, bawa tas berdua dan tempat itu ada yang hilang terakhir. Dan ibu itu nak ngajak ketemu, waduh aku makan ini aku udah galak aku dibayang-bayangin jago. Karena pas aku buat video sama Tapir itu ngerasa cak ado cak itu lagi. Iya. Pas cak ngerasa ado dia tuh. Jadi aku udah lagi aku cerita-cerita ya kan. Udah pokoknya intinya ibu itu cerita bahwasannya anaknya itu dia udah yakin kalau itu cemplung. Iya. Caknya ado yang jahili dia. Dibawa di masih keliling-keliling situ. Nah, itu juga Gi jadi nih. Nah, pas baliknya misa lagi kami nih. Anjir. Karena ada yang cedera lagi. Misa lagi kincat segala macam. Jadi aku turun duluan. Jam-jam aku nunggu kawan aku udah turun. Cemas juga lah. Mana ini? Sampai ngobongin warga, dijemput warga kan. Iya. Dah turun dah. Turun galau sudah itu. Dah. Iseng-iseng lah aku nih pas di bus ya. Balik ke Palembang. Palembang, tapi masih di Pagaran, cita-cita. Belum mandi tuh, masih kotor kalau kan. Banyak nih jago yang aku lihat yuk. Aku juga ri kan. Iya. Uji kawan aku tuh. Aku ngerasa dia masih di belakang ini kan.
Ancang, ya Allah. Jadi pas aku ngendep tuh Cak Ado betino yang ngiring. Masih melo. Iya, Yang pas lagi Dino menjem tadi. tenang, iya. Ais, aku udah kena nih, aku udah melek ini. Cak Ado nah mungkin kan dari situ tuh aku cuma pengen sebenarnya aku ngupload video itu aku cuma pengen ngasih tahu ke Wong bahwasanya sebenarnya naik gunung tuh harus memang harus lebih hati-hati kayak gitu. Ya, harus banyak prepare. Iya, lebih banyak prepare, terus juga harus persiapan ngomong, tidak boleh basing segala Iya, macam iya. gitu. Yang namanya masuk rumah wong dah Nah, Iya. karena ada juga yang ngomong kayak ini nih settingan segala Iya, macam, iya, iya. segala. Makanya aku tunjukin video itu. Nah, memang ada beberapa video yang tapus cewek. Iya weh. Sumpah. Oh iya? Ada yang tapus cewek. Yang azan tadi? Nah, yang azan itu tuh aku tuh memang ngelihat Cak Ado kayak cuma bayangan putih nah. Sebenarnya. Iya weh. Iya, cuma Cak Ado mata Cak Ado sebenarnya. Terus aku Iya. ngomong, aku kan posting di Instagram, ada yang bisa ngeliat enggak? Aku bilang gitu. Ada yang ngerespon, ada yang ngeliat Kak ini. Itu tuh pas kami ditutup. Enggak bisa lewat gitu. Iya weh. Wah, sampai pokoknya jam 2 malam itu sudah pokoknya mencekamnya, pokoknya di sana tuh budak tuh pengen balik kalau. Cuma aku ngomongin Joko enggak boleh Cak Ado dinikmati be, bilang gitu. Nah, itu sih sebenarnya historisnya yang sebenarnya yang sedikit aneh tuh kok bisa nyambung ke Ibu Jambi tuh. Iya. Kayak itu karena itu anak satu-satunya. Iya. Terus yang iya. meninggal psikolognya berdua kan anaknya sama menantunya. Baru menikah. Anjir. Nah, itu naginya sebenarnya. Wow, aku bilang enggak bisa nih dipanjangin aja aku bilang. Jadi aku stop, aku respon lagi. Sampai berapa lama perasaan itu ada? Setelah balik ya? Wah, semingguan lah mungkin aku tidur selalu baca doa segala macam, video call Wong dulu. Ngeri, Bas. Asli sih. Ini aneh tuh. Iya, asli sih. Karena bukan main-main lagi kalau udah di gunung tuh kan. Iya, benar. Ya itu jadi Masih galak gak naik gunung gitu? masih ya? Masih galak aku naik gunung. Tapi dengan prepare yang benar-benar prepare dengan ngomongnya. Prepare dan kayaknya aku kalau misalkan ngajak naik gunung? sorry to say cewek atau Wong yang berbobot tubuh yang lebih besar, kayaknya aku udah dulu deh. Cewek ngapa cewek takut dia height ya? Bukan cuma itu. Ya bukan cuma iya benar. Cewek kan akan memperlambat jalan gitu. Oh iya. Karena kan porsi kekuatan tidak sama dengan cowok. Ya, itu Kecuali kan- yang sudah terbiasa. Ya, kita kan naik gunung kan pengen happy sebenarnya, Iya. bukan pengen susah ya, dak. Iya benar. Ah, dari Tapi situ. aku seneng loh lihat kau kemarin sama rombongan treks ya. Hah? Yang Naik gunung. naik gunung tapi dia ngecamp di Kampung 4. Kampung 4. Ya. Itu asik loh itu. Asik nian. Aku pengen loh itu. Itu asik nian tuh. Nah, tapi itu juga bahaya. Oh iya? Seminggu setelah itu ada harimau turun. Oh iya. Oh. Iya, makanya kami deg-degan. Ada harimau turun, yang makan warga itu. Hmm. Jadi kami deg-degan, iseng-iseng lah, budak-budak teks kan sok-sok misterius dan mistis galo. Nanya lah sama bapak-bapak yang ada nunggu di air terjun itu. Yang terakhir si Fadlan melo. Melo. Yang sebelumnya tidak ada melo. Dah melo. Dah ngomong dia nih ngomong. Pak, iya ini apa kemarin ada? Iya katanya, itu tuh gara-gara kebakaran hutan. Jadi buyut-buyut ini tak ada kati tempat. Yalah, Buyut turun, mereka nyebut. manggilnya Iya, buyut. buyut. Kalau Wong sano. yo harimau. Pas turun, dia ngomong, dia tuh sebenarnya bukan nak makan manusia, dia ngomong gitu. Nyari tempat ya. Nyari tempat, cuma Nyari tempat mungkin perlindungan. manusia ini cak kelihatan attack nyerang cak itu. Iya. Makanya kata orang kan tenang kan. Iya, iya. Kalau ketemu makhluk-makhluk itu tuh kan, cuma namanya kita tadi naluri tadi tidak mungkin pakai tenang. Iya, takut Pasti ya. takut mendak dari yo kita nyerang dia. Iya. Gitu. Nah, jadi pas di situ ternyata aku lupa ya nama air terjunnya apa. Pokoknya air terjun itu di bawah. Ini kan air terjun nih. Kalau air terjun lagi mati, lagi dekat banyu kering, itu kan ada goa. Iya. Goa itu Oh. tempat persembunyian si Harimau. buyut. Oh, mak itu. Oh itu ya. Makanya serem sebenarnya sih. Iya. Tapi bukan dijadikan serem kayak pengen kesana ya, tapi kita tuh bangga sebenarnya punya pagar alam Dempo tuh. Iya, benar. Bangga nian karena kita punya cagar budaya, bagus cagar ya, alam. Ori. Bagus nian, Bagus, sih. iya. Keren lah Bagus-bagusnya kesini. itu ya. Iya. Cuma Iya. asal kita pacak nyago sama pacak bawa diri sih ke sana. Sebelah sana tuh yang panjang itu Bukit Barisan itu. ya? Bukit Iya, Bukit Barisan. Barisan. Barisan tuh ya. Iya, itu kan dari Bengkulu pacak naik juga. Iya. Iya. Wih, weh. Ke samping, Sambung, ke ya? seberang, ke seberang. Oh, iya, sepanjang itu Bukit Barisan itu. Keren lah pokoknya enak sih sebenarnya. Iya, dan juga pagar alam itu bisa disebut oleh wong-wong itu kalau treknya itu trek yang paling curam, paling susah untuk Akar-akar, jalanin. Heeh. Kan Pirsa Besari kan abis konser kemarin di Palembang. Iya langsung Oh iya, naik lagi. Langsung naik. Iya. Karena dia pertama kali gagal. Iya, weh. Gagal. Iya. Ada naik kedua kali sampai sekarang walaupun pakai porter ya. Iya. Iya. Pakai porter. Pakai warlock. Warlock. Warlock, benar. Warga lokal. Pakai akamsi juga lah. Iya, Iya sih. benar.
Anak kampung Sini. Sini. Tumben bener omongannya. Nah, Ri. Ini ngomongin kayak kemarin kita kan ngomong sama Fadlan ngomongin soal Ari. Nah, Fadlan tuh berpengaruh besar dalam hidup kau, Ri. di mata kau deh. Di mata kau, Ri. Secara apa dulu nih? Secara garis besar hidup kau dari awal. Jadi aku cerita dulu ya ketemu Fadlan. Mungkin dia udah pernah cerita ya. Iya. Kami kan ketemu di UKMK Iya. basket. Kemarin padahal ngomong ketemu di pengungsian. Masing-masing dia. Udah ketemu, aku tuh ngerasa kayak satu kelakar dengan dia tuh. Iya. Nyambung Masuk, kelakar nyambung. dengan Satu dia. frekuensi. Iya, udah. Benar. Akhirnya kelakar. Tapi Fadlan ini wongnya pemales. Yalah aku aja pertama kali ngajak open mic kan aku. Iya, open mic. Si Fadlan. Iya, Lan open mic Lan. Aduh katanya, kau tuh lucu. Karena kan kami kan nongkrong lucu. Tidak apa-apa, coba-coba baik. Dah lo jadi malu aku. Aku duluan naik. Iya. Ya alhamdulillah waktu itu responnya bagus lah ya para Iya. penontonnya. Dah lucu, Fadlan besoknya nyubol. Jadi sebenarnya Fadlan itu secara potensi besarnya besarnya dia. Oke. Aku dia mungkin secara kelakar, secara pengetahuan tuh lebih banyak daripada aku ya. Iya. Cuma Fadlan ini pemalas tuh wongnya. Dah kalah nyubol. Jadi makanya waktu ada bukaan TPR itu aku duluan melo. Padahal nggak melo. Jadi makanya aku duluan naik. Terus tiba-tiba Fadlan juga main Instagram kan sering sharing dengan aku juga. Sering juga. Nah, jadi aku ngomongin, Lan, kalau nak buat konten cek ini diikut akhirnya ketemu ditanya Ciboy. Oh, oke. Aku arahin lagi Lan, kalau kau nak jadi MC, potong rambut harus rapi, galak ketemu wong. Aku bilang gitu kan. Nggak galak juga aku nak gondrong tuh lah katanya. Sudah, kata aku memang kau nggak galak. Tapi akhir-akhirnya kan memang galak aku toser juga jawab-jawab Iya, MC. iya. Aku toser. Tapi sekarang dia udah bisa dikontrak beberapa kontrak rokok, gitu kan. Iya, Udah iya. bisa dilepas lah. Udah bisa dilepas. Cuma kan balik lagi karena Fadlan pemales kan. Aku tahu kunci jadi Fadlan akan lebih banyak daripada aku. Jobnya udah banyak daripada aku. Oke, thank you buat udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan komen IG. Subscribe, komen, Iya benar. like. Akamsi ya, Akamsi. 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 Akamsi, Be. YouTube-nya Akamsi. IG-nya kalau Akamsi dot IG Akamsi .plg .ig. .id. .ig. Lah, lanjut buka lagi. Sudah, ketemu lagi di next episode bersama Akamsi. Dadah.